Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Anissa Kusumadewi. Saya bisa dipanggil Diva. Saya dari kelas akuntansi 4 C. Di sini saya akan meneruskan materi tentang ekuitas pemegang saham, yaitu laba ditahan. Nah, sebelumnya apa sih laba ditahan itu? Laba ditahan adalah sebagian atau seluruh laba yang diperoleh perusahaan yang tidak dibagikan kepada pemegang saham. Nah, laba yang tidak dibagikan kepada pemegang saham ini biasanya itu menambah ekuitas perusahaan. Nah, pencatatannya laba ditahan ini atau laba ini biasanya di sebelah kredit. Nah, laba ini diperoleh dari kegiatan operasional maupun kegiatan non-operasional perusahaan. Contoh dari kegiatan non-operasional perusahaan yaitu penjualan aktiva tetap yang menghasilkan keuntungan. Nah, laba ditahan ini istilahnya itu akan diputar kembali untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, pasti kenapa sih laba itu ditahan? Yang pertama itu adalah untuk mengembangkan usaha, terus untuk membayar utang, terus untuk kegiatan mengapa perlu adanya laba ditahan? Ini kan ada 3. Yang pertama tadi itu udah pengembangan usaha. Pengembangan usaha yaitu laba ditahan ini tuh digunakan untuk belanja modal atau capital expenditure. Nah, yang pertama itu biasanya dalam bentuk membangun pabrik baru, terus membeli mesin baru, mengakuisisi perusahaan supplier, akuisisi perusahaan pesaing, terus investasi di pasar modal, terus mengembangkan produk baru, dan lain sebagainya. Apa sih fungsi atau tujuan laba ditahan itu? Kan tadi sudah ada 3. Terus sini kita akan bahas satu-satu, yaitu yang pertama itu pengembangan usaha. Nah, laba yang tidak dibagikan kepada pemilik perusahaan akan dibagikan kembali kepada pengembang bisnis perusahaan. Pengembangan bisnis bermacam-macam bentuknya, mulai dari membangun pabrik baru, terus membeli mesin baru, menambah menambah atau mengembangkan produk baru, terus mengakuisisi perusahaan supplier, terus berinvestasi di pasar modal, dan lain sebagainya. Semua hal tersebut itu pastinya membutuhkan dana yang sangat besar. Dalam istilah umumnya ini biasa disebut dengan capital expenditure atau pengeluaran modal. Perusahaan biasanya membiayai capital expenditure tersebut dengan dananya sendiri tanpa harus melibatkan pihak eksternal perusahaan, contoh utang, bank, dan lain-lain. Tujuan dari laba ditahan ini untuk pembayaran utang. Pembayaran utang ini itu biasanya utang jangka panjang yang akan jatuh tempo. Utang jangka panjang itu umumnya memiliki nominal yang sangat besar. Apabila tidak segera dibayar, maka ada risiko perusahaan yang akan pailit oleh kreditur. Oleh karena itu, perusahaan bisa melunasinya utang tersebut yang akan jatuh tempo itu dengan cara menerbitkan saham baru atau obligasi baru. Namun kedua jenis pendanaan tersebut itu memiliki biaya yang tidak sedikit tentunya. Laba ditahan adalah salah satu opsi terbaik karena tidak ada biaya modal atau mudah dilakukan. Tujuan dari laba ditahan ini yang ketiga itu adalah pembiayaan operasional perusahaan. Laba ditahan ini akan mendukung kegiatan operasional perusahaan. Perusahaan yang sedang tumbuh berkembang akan selalu membutuhkan dana yang besar untuk biaya kegiatan operasionalnya yang semakin kompleks. Nah, dengan menggunakan laba ditahan ini, perusahaan tidak membutuhkan utang atau dana dari sumber luar atau lain untuk membiayai kegiatan. Nah, selanjutnya selain ada
tujuan dari laba ditahan juga ada unsur dari laba ditahan tersebut. Nah, laba ditahan bisa dipengaruhi oleh laba atau rugi bersih yang dihasilkan oleh perusahaan dan pembagian dividen. Yang pertama, menambah jumlah laba ditahan perusahaan. Laba bersih di sini adalah laba bersih setelah dikurangi bunga dan pajak. Nah, rugi bersih akan berefek sebaliknya. Rugi akan mengurangi jumlah saldo laba ditahan. Pendapatan dan beban merupakan akun periodik yang akan digunakan lagi di periode berikutnya. Untuk itu, saldo akun tersebut harus ditutup. Pos pendapatan dan beban harus ditutup ke dalam pos akun laba ditahan di setiap akhir periode. Terus penutupan akun pendapatan dan beban ini akan berpengaruh terhadap laba ditahan perusahaan. Terus yang kedua itu unsur yang kedua yaitu ada pembagian dividen. Dividen merupakan pembagian laba bersih perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham. Apakah dividen ini akan dibagikan atau tidak? Semua itu tergantung dari kebijakan dividen perusahaan tersebut atau tergantung dari kebijakan bagaimana mengatur pembagian dividen dari suatu perusahaan. Terus besar kecilnya dividen ini yang akan dibagi tentunya itu harus dirapatkan oleh rapat umum pemegang saham atau RUPS dalam perusahaan. Terus dividen yang dibagikan oleh perusahaan bisa berbentuk dividen tunai atau dividen dalam bentuk saham. Terus pembagian dividen akan diambil dari laba ditahan perusahaan. Jadi ketika perusahaan mengumumkan akan membagikan dividen, apapun bentuknya, laba ditahan pasti akan berkurang. Jenis-jenis dividen. Yang pertama adalah dividen tunai. Dividen tunai ini apa? Dividen tunai ini dividen yang diberikan kepada pemegang saham berupa uang tunai. Nah, contoh jurnalnya bagaimana? Adalah sebagai berikut. Nah, ini merupakan contoh dari dividen tunai atau kas, yaitu pada tanggal 20 Desember 2005 Incorporation mengumumkan pembagian dividen sebesar 1.000 US dollar untuk setiap lembar saham. Biasanya yang beredar itu 1.000 lembar yang akan dibayar pada tanggal 20 Januari 2006. Pengumuman dividen tersebut dicatat tanggal 28 Desember 2005. Nah, dengan ayat jurnal sebagai berikut. Tanggal 20 Desember 2005 itu ada transaksi pengumuman dividen. Nah, itu debitnya itu laba ditahan dividen kas atau dividen tunai sebesar 1 juta itu dari harga dividen tersebut dikalikan dengan jumlah lembarnya. Nah, terus kreditnya itu hutang dividen kas atau dividen tunai. Terus pada tanggal 28 Desember ini pencatatan dividen itu tidak di jurnal. Terus tanggal 20 Januari 2006 pembayaran dividen dengan mendebit hutang dividen kas sebesar 1 juta dan kas sebesar 1 juta. Yang kedua adalah dividen properti. Dividen properti ini biasanya berupa surat berharga surat berharga perusahaan lain yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, contohnya adalah sebagai berikut. Dividen properti contohnya itu Milan CO mempunyai 10.000 lembar saham Torino Corp dengan harga perolehan itu 1.100.000 pada tanggal 20 Desember 2005 diumumkan pembagian properti dividen untuk setiap lembar saham Milan CO beredar itu 5.000 lembar. Pengumuman dividen tersebut dicatat tanggal 28 Desember 2005 dan akan dibayar pada tanggal 20 Januari 2006. Jurnal untuk mencatat transaksi tersebut sebagai berikut. Yang pertama itu transaksinya pengumuman dividen pada tanggal 20 Desember 2005 dengan perhitungan 1.100.000 dibagi dengan 10
lembar saham, lalu dikalikan 5.000 lembar saham yang beredar. Nah, menghasilkan jurnal mendebet laba ditahan dividen properti sebesar 550.000 dan mengkredit hutang dividen properti sebesar 550.000. Selanjutnya, pada tanggal 20 Desember juga pencatatan keuntungan dividen dengan cara 5.000 lembar saham dikali dengan 10. Dengan lalu jurnalnya mendebet investasi saham PTX 50.000 dan mengkredit keuntungan yang belum direalisasi sebesar 50.000. Pada tanggal 28 itu ada pencatatan dividen dan biasa tidak ada jurnalnya. Terus pada tanggal 20 Januari 2006 pembayaran dividen dengan mendebet hutang dividen properti sebesar 550 dan mengkredit investasi saham PTX 550. Kenapa 550? Karena saham yang beredar ini cuma 5.000 lembar saham saja. Jenis dividen yang ketiga ada dividen scrip atau dividen hutang, yaitu janji membayar sejumlah tertentu pada jangka waktu yang telah ditentukan. Nah, ini disebabkan karena saldo kas yang tidak mencukupi. Dividen ini bisa berbunga, bisa juga tidak berbunga. Contohnya adalah sebagai berikut. Adalah contoh dividen scrip atau dividen hutang. Pada tanggal 20 Desember 2005 diumumkan pembagian dividen dalam bentuk wesel promise sebesar 1 juta dengan bunga per tahunnya itu 10%. Pengumuman dividen tersebut dicatat pada tanggal 28 Desember 2005 dan akan dibayar pada tanggal 20 Januari 2006. Ayat jurnalnya sebagai berikut. Tanggal 20 Desember itu pengumuman dividen dengan mendebet laba ditahan dividen scrip sebesar 1 juta dan mengkredit wesel bayar sebesar 1 juta. Nah, pada tanggal 28 itu kan ada pencatatan, itu tidak di jurnal. Terus pada tanggal 20 Januari 2006 itu pembayaran dividen dibayar dengan mendebit wesel bayar sebesar 1 juta dan bunganya itu 8.333 rupiah. Itu tuh dari 1 juta dibagi 12 bulan dikali dengan 10% menghasilkan 8.300. Terus mengkredit kas sebesar 1.8.333 rupiah. Ada dividen yang jenis-jenis dividen yang keempat, yaitu dividen likuidasi. Dividen ini yaitu dividen yang sebagian merupakan pengembalian modal dan bukan berasal dari laba ditahan. Contohnya adalah sebagai berikut. Contoh selanjutnya adalah dividen likuidasi. Dividen ini pengembalian modal tapi bukan dari laba ditahan. Nah, contohnya seperti pada tanggal 20 Desember 2005, Lawrence CEO menerbitkan dividen kepada para pemegang saham sebesar 1.200.000. Pengumuman dividen tunai ini menyatakan bahwa 900.000 harus dipertimbangkan sebagai laba dan sisanya merupakan pengembalian modal. Pengumuman dividen tersebut dicatat pada tanggal 28 Desember 2005 dan akan dibayar pada tanggal 20 Januari 2006. Ayat jurnalnya sebagai berikut. Pada tanggal 20 Desember 2005, pengumuman dividen transaksinya itu mendebet laba ditahan sebesar 900.000, lalu kredit hutang dividen sebesar 1.200.000. Nah, tadi sisanya itu untuk menjadi modal atau pengembalian modal atau tambahan modal itu sebesar 300.000. Itu di debit tambahan modalnya. Lalu pada tanggal 28 Desember 2005 pencatatan dividennya tidak di jurnal dan pada tanggal 20 Januari 2006 itu pembayaran dividen dengan mendebet hutang dividen
sebesar 1.200.000 dan mengkredit kas sebesar 1.200.000. Dividen yang terakhir adalah dividen saham. Pembagian tambahan saham tanpa dipungut bayaran kepada para pemegang saham sebanding dengan saham-saham yang dimiliki. Tujuannya yaitu untuk menahan laba secara tetap, yaitu dengan mengkapitalisir laba tidak dibagi dan dikreditkan modal saham. Nah, tujuan yang kedua yaitu pembagian dividen tanpa menggunakan pembayaran tunai atau aktiva yang diperlukan untuk modal kerja dan ekspansi. Terus tujuan yang ketiga untuk menaikkan jumlah lembar saham yang beredar sehingga harga pasar akan turun. Terus ukuran dividen saham sendiri itu ada besar dan ada yang kecil. Nah, untuk ukuran yang kecilnya itu kurang dari 20% dari saham perusahaan yang diterbitkan, dicatat pada nilai pasar wajar. Nah, yang saham besar itu biasanya berukuran yaitu 20-25% dari saham perusahaan yang diterbitkan dan dicatat pada nilai nominal. Nah, contoh dari dividen saham ini adalah sebagai berikut. Contoh dividen saham yaitu Medline Corporation memiliki 50.000 saham yang diterbitkan dan beredar. Nilai nominalnya itu sebesar 10 US dollar per saham dan nilai pasarnya sebesar 15 per saham. Nah, dividen sahamnya itu diumumkan 10%, berarti ini termasuk dividen saham kecil ya, karena kurang dari 20. Nah, laba ditahan dividen saham jurnalnya itu dengan mendebet laba ditahan dividen saham sebesar 75.000 dengan perhitungan 50 saham dikali saham 10% dikali dengan nilai pasarnya, jadi 75.000. Lalu mengkredit dividen saham biasa yang dapat didistribusikan dengan cara dengan 50.000, lalu mendapatkan premi sahamnya ya, saham biasa ini 25.000. Terus saham yang diterbitkan itu jurnalnya bagaimana? Jurnalnya dividen saham biasa yang dapat didistribusikan 50.000 dan modal saham-saham biasanya juga 50.000. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun kesalahan dalam penyampaian materi. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.